One, two, one, two, three, four. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Ari Trianto Wibowo, guru seni musik SMK Negeri 8 Surakarta, dalam mata pelajaran PIP Flute. Dalam pelajaran PIP Flute kali ini saya akan membahas sebuah lagu Old Joe Clark, ya, sebuah lagu tradisional karya No Name, ya, anonimus, tidak diketahui siapa pengarangnya, diaransemen oleh Pete Churchill. Di sini ditulis New Orleans Shuffle. Shuffle itu sebenarnya cara bacanya sama dengan swing, ya. 2 not seperdelapan itu dibaca ta 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 ta, ta gitu. Berbeda dengan stride. Kalau stride ta 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 ta. Kemudian di sini ditulis not setengah sama dengan 84. Ya, karena dalam tanda sukat 4/4 berarti not seperempatnya kalikan 2 saja, 168. Ya, hypnotically, menghipnotis katanya. Jadi ya karena akordnya itu bassnya cenderung ditahan, ya. Bassnya ada di G terus gitu. Ini lagunya dimainkan dalam satu crash, ya, tanda mula satu crash, yang artinya nada dasarnya adalah nada G mayor, ya. G mayor itu berarti do-nya sama dengan G. Kalau do sama dengan G berarti kalau kita urutkan G, A, B, C, D, E, Fis, G. Tapi di sini ternyata kalau Anda lihat pada bagian head, ya, birama ke-5, seharusnya kan semua nada F jadi fis, ya, karena di crash, satu crash. Tapi di sini nada fisnya dipugar, ya, menjadi F. Ya. Jadi itu diulang-ulang seperti itu. Ya. Nah, itu diulang lagi seperti itu, persis sama sampai birama 20. Dengan demikian lagu ini bernuansa G mixolydian, meskipun ditulis dalam tangan nada satu crash. Kenapa? Karena banyak nada fis yang dipugar menjadi F, ya, kecuali di birama ke-11, kemudian birama 19, ya, di situ baru nada fis tetap fis, ya. Birama ke-11 seperti itu, sama birama 19 sama, ya. Di situ nada fisnya tidak dipugar, berarti tetap fis, ya. Kalau yang lain nada fisnya dipugar menjadi F, ya. Berarti ini G mixolydian. Nah, apa itu G mixolydian?
Mixolydian adalah salah satu modus ya atau scale dalam tangga nada Yunani kuno. Kalau Anda belajar tangga nada Yunani, dimulai dari do itu Ionian, kemudian dari re Dorian, dari mi Phrygian, dari fa Lydian, dari sol Mixolydian. Nah, ini yang akan kita bahas. Kemudian dari la Aeolian, dari si Locrian. Jadi Ionian, Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian, Aeolian, Locrian. Aeolian itu sama dengan tangan nada minor biasa. Ionian sama dengan tangan nada mayor biasa. Scale G Mixolydian itu lebih cocok sebenarnya kalau dimainkan dalam akord dominan 7 ya. Jadi kalau G Mixolydian berarti mestinya akordnya G dominan 7, tapi di sini akordnya cuma G saja. Lagu ini kenapa demikian? Karena memang ini kan lagu tradisional yang cenderung beraroma blues ya. Dalam tangan nada blues dan Mixolydian itu ada persamaan. Nah, tangan nada Mixolydian tadi, nada C-nya itu diturunkan setengah menjadi F ya. Fifth-nya diturunkan setengah menjadi F. Sehingga kalau dimainkan G A B C D E F G seperti ini. Lagu ini tadi saya katakan beraroma blues ya. Jadi memang ada persamaan nada utama dalam blues dan dalam Mixolydian, yaitu nada C-nya yang diturunkan setengah ya. Dalam hal ini G blues itu berarti nada fifth-nya itu diturunkan setengah. Tangan nada G blues seperti ini. G, terus kemudian bass ya, kemudian C, cis, D, F, G ya. G, bass, C, cis, D, F, G. Nah, Anda nanti bisa dalam improvisasi melakukan pencampuran antara Mixolydian, G Mixolydian dengan G blues dan juga dengan G mayor pentatonik. Ya, dari G berarti G A B D E G. Oke, selanjutnya tema kita lanjutkan membahas tanda senyo. Ya, di situ ada tanda aksen. Ya, ta 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 itu harus lebih kuat. Di sini memang didominasi dengan staccato ya, pendek-pendek dan ada aksen di situ. Oke, kemudian kita membahas improvisasinya. Ini improvisasinya. Nah, kalau kita perhatikan itu nadanya memakai G mayor pentatonik. Kemudian dilanjutkan dengan ya, itu B, C, cis, D ya, sebenarnya memanfaatkan passing tone. B, C, cis, D, bass, A, G. Nah, bassnya itu adalah unsur blues di situ. Di situ fifth-nya menjadi F ya. Kemudian turun pakai nada bass. Ya. Jadi itu sudah mixing antara tangga nada blues dengan tangga nada G mayor pentatonik.
kemudian di sini meningkatkan klimaks dengan oktav kedua. Antara frase tanya dan frase jawab itu hampir mirip ya. Tadi ada penggunaan passing tone juga. Sol la sol do la sol mi fa fi sol mari do ya. Jadi ketika turun dia pakai nada blues, tapi ketika naik sol la sol do la sol do mi ya, itu mayor pentatonik. Mayor pentatonik tapi ada tambahan si yang diturunkan setengah. Ya. Ketika turun pakai nada bass karena akan menuju ke melodi B yang menggunakan nada G, maka kita mengambil frase turun saja supaya tidak istilahnya jeglek ya ke melodi yang ini. Ya, dan seterusnya. Nah, yang paling penting dalam improvisasi adalah membentuk kalimatnya dulu ya. Jadi jangan memikirkan harus rumit dulu, tidak, tapi harus membentuk kalimat dulu. Jadi kalau kita dengarkan dari awal improvisasinya ini, kalau kita amati ini ada frase tanya jawabnya ya. Tanya, jawab, penyelesaian jawaban ya. Tanya, jawab. Nah, ini pengantar ke referen ya. Coba kita dengarkan lagi. Kalimatnya selesai di situ. Tanya lagi, jawab. Ya, dilanjut sampai akhir. Seterusnya ya. Jadi dalam berimprovisasi yang paling penting adalah membentuk kalimatnya dulu. Ada tanya, ada jawab. Masalah rumitnya itu nanti akan mengikuti seiring dengan teknik yang Anda kuasai. Semakin tinggi teknik yang Anda kuasai akan semakin rumit. Nah, tadi contoh improvisasi saya hanya improvisasi sederhana saja. Hanya ingin menunjukkan bahwa improvisasi itu juga bisa kita mainkan dengan enak tanpa harus rumit. Nanti kalau Anda bisa meningkatkan teknik atau skill, pasti kerumitan itu akan tambah dengan sendirinya. Yang paling penting adalah Anda nyaman dalam berimprovisasi. Jangan memaksakan improvisasi dengan kerumitan yang di atas teknik Anda, karena nanti Anda akan kesulitan ya, Anda akan tidak nyaman di situ. Jika teknik Anda segini, maka kerumitan improvisasi Anda turunkan sedikit. Nah, di situ Anda akan merasa nyaman dalam berimprovisasi. Beberapa teknik untuk berimprovisasi ya seperti melatih tangga nada, melatih arpeggio, melatih passing tone, naik boring tone, nah seperti itu. Dalam berbagai tangga nada, dalam berbagai tempo, dalam berbagai style. Ya, baik yang straight maupun yang swing atau shuffle. Sebaiknya improvisasi itu adalah spontan. Ya, Anda menciptakan melodi yang spontan berdasarkan mood Anda pada saat itu. Ya, improvisasi seharusnya tidak boleh meniru orang lain,
Tapi tadi yang saya berikan adalah sebuah contoh, silahkan kalau Anda ingin menirukannya, tapi kalau bisa improvisasi jangan meniru itu. Bahkan improvisasi itu jangan meniru diri Anda sendiri. Artinya meniru diri sendiri itu adalah kita sudah pernah main improvisasi itu. Suatu saat kita memainkan lagu itu lagi, improvisasinya harus beda dari yang kita mainkan sendiri. Idealnya improvisasi seperti itu. Jadi jangan dirancang dulu, ya, tapi spontan. Ya, tentu ini butuh waktu, ya, butuh banyak latihan. Mungkin awalnya Anda meniru dulu, kemudian Anda membuat improvisasi sendiri yang kemudian diulang-ulang, ya, Anda membuat motif sendiri, membuat frase sendiri yang kemudian Anda ulang-ulang gitu ya. Nah, lama-lama Anda akan bisa berimprovisasi secara spontan. Oke, demikian pelajaran BIP Flute kali ini. Pesan saya, semangat berlatih, nikmati musik yang Anda mainkan, maka Anda akan bisa mengeluarkan soul atau jiwa dari musik itu. Oke, demikian saja pelajaran BIP Flute kali ini. Silahkan berlatih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.